Pemuda itu hanya mencelupkan tangannya ke dalam cairan fluoresen yang tak terlihat, lalu menggambar wajah tersenyum di atas meja. Betapa terkejutnya dia ketika menyorotnya dengan lampu UV, wajah tersenyum yang sebelumnya tak terlihat, itu tiba-tiba muncul jelas di permukaan. Menyadari bahwa metode ini berhasil, Cage segera menjatuhkan sebuah koin perak ke dalam cairan fluoresen, membiarkannya kering, dan menaruhnya di dalam kotak hadiah. Ia kemudian mengirimkannya secara anonim kepada kurator museum setempat. Seperti yang diharapkan ketika kurator melihat koin itu, ia dengan santai mengambilnya untuk diperiksa. Namun, ia tidak menyadari bahwa sejak jari-jarinya menyentuh koin itu, ia sudah jatuh tepat ke dalam perangkap yang telah dipasang Cage. Pada saat itu juga, seorang rekan yang menyamar sebagai turis masuk ke museum membawa kamera. Mereka mulai merekam di sekitar, menggunakan laser pada kamera untuk memicu sistem alarm di brankas. Semua ini adalah bagian dari rencana untuk memicu alarm dan membuat deklarasi kemerdekaan masuk ke brankas bawah tanah museum. Saat alarm berbunyi, kurator bergegas menuju brankas tanpa menyadari bahwa bubuk fluoresen sudah menempel pada keypad. Ia dengan cepat memasukkan kode brankas. Begitu berada di dalam, rekan Cage menyusup ke ruang server museum dan menonaktifkan kamera pengawas, membekukan rekaman. Sementara itu, Cage menyamar sebagai petugas pemeliharaan dan menyelinap ke museum. Sesampainya di kamar mandi, ia berganti pakaian menjadi setelan formal, mengubah dirinya menjadi tamu kelas atas untuk sebuah acara. Tanpa ragu, ia menyerahkan minuman kepada kurator. "Oh, Pak Brown," kata Cage. Begitu kurator meneguk, Cage dengan mulus mengambil gelas kosong itu, berbalik, dan berjalan pergi, membuang sisa minumannya. Ia langsung menuju kamar mandi. Di sana ia mengeluarkan ekstraktan sidik jari yang telah disiapkan, meneteskannya ke kapas medis, dan menyegelnya bersama gelas ke dalam sebuah kantong. Dalam 1 menit saja, sidik jari di gelas itu menjadi sangat jelas. Untuk menyelesaikan rencananya yang rumit, Cage mengenakan sarung tangan kecil, dan dengan hati-hati mengangkat sidik jari dari gelas. Ia kemudian langsung menuju elevator brankas bawah tanah, menggunakan sidik jari untuk membuka kode elevator. Saat Cage sampai di pintu brankas, ia dengan cepat menyampaikan huruf-huruf yang tertinggal dari bubuk fluoresen kepada rekannya. A, E, F, G, L, O, R, V, Y. Saat rekannya memasukkan huruf-huruf itu ke komputer, kode brankas yang benar segera terbaca. Detik berikutnya, pintu brankas terbuka dan Cage tak membuang waktu. Ia berjalan ke brankas, menyingkirkan kain putih, dan memasukkan deklarasi kemerdekaan yang tak ternilai, senilai $5 juta ke dalam kantong plastik. Ia kemudian bersikap santai dan keluar dari museum. Namun, ia tidak tahu bahwa seluruh adegan itu disaksikan oleh kurator. Meski demikian, kurator tidak langsung menyingkap identitasnya. Ia juga ingin melihat apakah ada peta harta karun tersembunyi di balik deklarasi, sesuai dengan desas-desus.